Jadi nggak semua orang yang punya keinginan dia punya semangat. Padahal yang menentukan kesuksesan adalah ketika dia bersemangat. Kenapa pembisnis ini bisa sukses? Kenapa travel ini bisa sukses? Karena dia fokus, ada semangat di situ. Ketika ada semangat baru dia menentukan langkah. Jadi yang pertama iradah, keinginan, muncul semangat. Kalau sudah muncul semangat baru muncul yang namanya langkah. Dia melakukan sesuatu. Kalau sudah punya keinginan, bagaimana supaya keinginan ini terkelola menjadi semangat? Disitulah poin penting yang harus kita miliki, yaitu berilmu. Ya. Mengilmui tentang sesuatu yang akan kita amalkan. Contoh, kita mau sholat Pak, sholat maghrib atau mau ikut kajian nih, ya. Ikut kajian, ada keinginan, semangat nggak ikut kajian? Ada dua kondisi, kadang semangat, kadang tidak. Kondisi pertama tidak semangat, ikut. Kenapa dia ikut? Karena mungkin diajak atau karena kebiasaan. Yang kedua, dia bisa semangat. Kapan dia semangat? Semangat bertingkat-tingkat. Semakin dia punya ilmu tentang keutamaan kajian, maka dia akan lebih bersemangat. Saya kajian, paham saya ini dangkal, tapi saya tahu kalau ikut kajian saya mendapatkan pahala, duduknya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala. Urusan faham tidak paham urusan kedua nanti. Jadi dia keutamaan ilmunya dia tahu, memberikan dia semangat, ya. Termotivasi. Kenapa? Beda saya ke pasar jualan dengan gak jualan beda. Kalau jualan ada dua kemungkinan, untung tidak untung. Kalau saya ke majelis ilmu pasti untung. Dapat ilmu atau tidak dapat ilmu pasti untung. Tidak dapat ilmu saja untung, apalagi dapat, ya enggak? Misalnya Pak, kita nggak harapkan ya, pulang dari masjid ini kita nanti nggak paham sama sekali apa yang disampaikan Ustadz. Kira-kira dapat pahala enggak? Dapat. Sedikit atau banyak? Oh banyak. Ya. Kalau orang Jawa ditambah hurufnya banyak. Ya. Oh, bahasa Jawa itu mirip bahasa Arab, ya Pak ya. Bahasa miripnya apa? Kalau mau menekankan sesuatu tinggal ditambah huruf. Ya. Itu orang Jawa. Tinggal ditambah huruf jadi kuat dia. Sama bahasa Arab juga begitu, tinggal ditambah huruf jadi kuat. Ya. Taib. Banyak sekali faidahnya. Contoh, seorang yang dia menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Tadi maghrib, yang kita tunggu apa nanti? Isya. Kata Nabi SAW, wala yazalur rajul fi sholati man tadhara sholah. Seorang akan mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Mau baca Al-Quran kek, mau zikir kek, mau apa kek, yang penting nunggu doang sudah dapat pahala sholat dia. Apalagi kalau ada sambilannya, mendengarkan kajian, berzikir, baca Al-Quran, subhanallah ya. Ketika dia datang ke majelis ilmu, ketemu kawan, teman, saudaranya, berjabat tangan enggak? Berjabat tangan. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma. Tidaklah dua orang muslim keduanya bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali diampuni dosa-dosa keduanya. Ini keutamaan tidak? Keutamaan. Ya. Belum lagi keutamaan dia datang ke masjid untuk bermajelis ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kitab Allah di situ. Ya. Saling mempelajari Al-Qur'an kecuali diturunkan kepadanya ketenangan. Tenang enggak Pak di majelis ilmu? Tenang ya? Ya, lupa permasalahan duniawi, fokus dengan ilmu.
nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat. Ini kalau kita sebutkan poin-poin keutamaan ilmu luar biasa, banyak sekali, nggak cukup waktu kita. Tapi ini sebagai percontohan, kalau kita mengetahui keutamaan semakin semangat nggak? Semakin semangat. Bukan cuma iradah, bukan cuma keinginan. Nah, semangat ini kunci keberhasilan Anda. Kunci keberhasilan Anda. Ketika seorang memiliki semangat, nggak boleh lemah. Mau dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat, kuncinya adalah semangat.